Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kesaksian Yesus yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah percaya bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah. Itulah yang dikatakannya kepada para pendengarnya, baik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat maupun orang Yahudi lainnya. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Karena Allah adalah Bapa-Nya, maka tepatlah kalau Dia menyebut dirinya adalah anak Allah. Hari ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa kesaksian bentaranya, yaitu Yohanes, hanyalah sebuah pelita yang seharusnya menjadi suluh penerang agar orang bisa melihat kehadirannya sebagai anak Allah. Karena itulah mereka itu harus dibukakan matanya dengan kesaksian yang dari atas, dari Allah. Dalam penampakan di sebuah gunung, terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang terkasih. Aku berkenan kepadanya. Dengarkanlah dia. Untuk menegaskan hal itu, hari ini kita mendengar firman-Nya bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Saudara-saudari terkasih, pekerjaan yang mana? Ini adalah sebuah pertanyaan reflektif yang baik. Pekerjaan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang telah dikerjakan Yesus di antara mereka. Ia memberi mereka makan. Ia memberi mereka penglihatan. Ia membuat mereka berjalan. Ia membuat mereka sembuh. Ia membuat mereka hidup. Ia mengampuni dosa-dosa mereka supaya mereka bertobat dan kembali kepada tuntunan Allah sendiri. Yohanes adalah suara yang memperkenalkan kehadirannya sebagai sabda yang menjadi manusia. Tetapi Bapa membenarkan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus untuk menyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Inilah yang dikeluhkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menolaknya. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Saudara-saudari terkasih, pada hari-hari terakhir menjelang pekan suci dan menuju pada perayaan Paskah kebangkitan Tuhan,
kita diingatkan Tuhan untuk melakukan refleksi yang lebih mendalam tentang iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu anak Allah, itu iman kita. Tetapi bagaimana kita menghayati keyakinan kita itu dan berpegang teguh pada iman itu, itulah yang harus kita renungkan lebih mendalam. Kita merenungkan misteri kesengsaraan Tuhan Yesus dalam jalan salib, bahwa dia ditolak bangsanya sendiri, bahwa dia diserahkan kepada para penguasa Romawi, bahwa dia dianiaya, disiksa, dan akhirnya dibunuh dengan cara disalibkan. Mereka yang telah melakukan hal-hal itu bukanlah orang yang tidak tahu dan tidak melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya di tengah-tengah mereka. Namun, benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Mereka memiliki hati yang degil dan beku, dan Allah berfirman, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Yesaya bab 6 ayat 10. Kamu mempunyai mata tetapi tidak melihat. Kamu mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Inilah sebuah teguran bagi kita juga yang saat ini menyebut diri kita orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat kita. Saudara-saudari terkasih, kita memang sudah dibaptis dan kita sudah berjanji kepada Allah untuk taat setia kepadanya dan menolak segala bujuk rayu setan dan kuasa kegelapan. Kita menyatakan iman kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, percaya akan Allah Bapa Pencipta, Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan Roh Kudus yang menyertai kita selalu hingga akhir zaman. Namun nyatanya hidup kita seringkali mendukakan hati Allah dan Tuhan Yesus sendiri. Kita lupa dan alpa untuk meneladan Yesus yang taat kepada Allah Bapanya. Kita lupa berbagi dengan sesama dan hanya sibuk dengan kepentingan kita masing-masing. Hidup kita tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk memperbaiki hubungan yang retak dengan Allah ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk bertobat dan menata kembali hidup rohani kita. Itulah sebabnya gereja juga menyediakan sarana penuh rahmat, yaitu sakramen tobat. Umat Allah diminta untuk mengakukan dosa-dosanya sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, terutama saat menyongsong hari raya Paskah. Tuhan Yesus telah memberi teladan dan kesaksian bahwa Dia anak Allah karena Dia taat melaksanakan kehendak Allah dengan berbuat baik dan mengampuni kita. Kita diundang juga untuk memberikan kesaksian tentang Dia dengan menjadi orang baik, orang yang peduli dan murah hati juga. Apakah aku dalam hidupku sebagai orang Kristen sudah menampakkan wajah Kristus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur
karena telah disegarkan kembali akan firman Yesus yang menghendaki kami untuk taat setia kepadanya. Bantulah kami memelihara iman kami dengan melaksanakan firman-Nya, sebab Dialah Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.